nama aku Siti Nasetira. Aku yang akan menemani podcast hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai, aku akan pantun terlebih dahulu. Tapi nanti tolong jawab cakep ya. Ya. Oke. Pergi berlayar ke dermaga. Cakep. Ombak tenang, angin pun sepoi. Cakep. Mumpung muda bersemangat, Cakep. yuk wujudkan travel goals sebelum umur 25 cuy. Cakep. Selamat datang di podcast Trago 25, podcastnya anak destinasi pariwisata yang suka ngobrol santai tapi tetap berbobot. Oke, episode kali ini bertemakan tentang yang sangat relate di umur kita saat ini, yaitu travel goals sebelum umur 25. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Tolong dong kalian, boleh nggak perkenalkan diri dan sebutkan satu destinasi impian kalian sebelum umur 25 nih. Boleh. Perkenalkan, nama saya Siska Simanjuntak. Destinasi impian saya adalah Mariana Sky. Halo semua, aku Helen. Destinasi impianku adalah Pink Beach. Halo semua, aku Natasha. Destinasi impianku adalah Pulau Komodo. Aduh, aku excited banget nih dengar destinasi yang ingin kalian capai sebelum umur 25. Aduh, pasti di sana cantik-cantik banget ya. Iya, benar banget. Oke. Ngomong-ngomong soal traveling nih, kita nih kan anak destinasi pariwisata yang ujung-ujungnya kalau ngobrol tuh ke tempat wisata nih. Ya. Selama kalian belajar di sini, kalian ngerasa nggak sih kalau traveling itu tuh bukan tentang liburan aja? Ya betul. Benar banget. banget, benar banget. Apalagi kalau kita itu berkunjung ke suatu destinasi wisata, kita bukan cuma mendapat healingnya aja, tapi kita juga otomatis pulang dari tempat itu kita mendapat ilmunya dan kita itu juga menambah wawasan. Ya, Setuju betul banget banget. sih. Oke, kita akan masuk ke inti pembahasan ya. Aku mau nanya tentang beberapa hal travel goals sebelum umur 25 nih. Menurut kalian, kenapa penting banget ya travel goals sebelum umur 25? Kalau menurut aku ya, travel goals sebelum umur 25 itu penting banget. Yang dimana di umur-umur muda ini kita itu belum sibuk-sibuk banget ya untuk menunjukkan karir kita itu di mana. Kita masih bisa mencari jati diri kita masih bisa mengeksplor lebih banyak lagi tempat-tempat wisata yang sangat menarik. Sebelum kita itu nanti di umur 25 kita pasti bakalan sibuk dengan pekerjaan kita. Benar. Ya, betul banget. Kalau Jadi menurut di umur 25 nanti kita itu sudah punya impian. Kalau dari sekarang kita tanamkan impian kita apa. Jadi di umur 25 itu kita udah dapat, kita nggak cari-cari lagi. Kita mau ngapain nih, arahnya kemana gitu. Oke, untuk Kak Siska, Kalau menurut saya travel goals di sebelum umur 25 itu kalau kita udah umur 25 yang pastinya kita udah mempunyai pekerjaan kayak pekerjaan tetap gitu kan. Jadi nggak bisa bebas jalan-jalan kemana-mana. Jadi kalau masih di umur 25 tahun kita masa bebasnya gitu. Iya, aku betul. setuju banget sih ya. Karena di sebelum umur 25 itu kita saatnya untuk mencari pengalaman. Iya, Benar benar banget banget. ya. Benar banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa motivasi kalian punya travel goals? Itu kayak mencari pengalaman, ingin belajar langsung ke tempat destinasinya mungkin? Kalau untuk dari saya ya, saya memiliki travel goals itu penting karena motivasi awal saya itu saya ingin punya banyak pengalaman yang nantinya bisa saya ceritakan kepada generasi kami, generasi muda selanjutnya gitu. Iya, betul banget. Kalau menurut saya motivasi saya memiliki travel goal sebelum umur 25 itu karena itu adalah salah satu cerita menarik kalau kita udah punya anak nanti kita bisa ceritakan pencapaian kita sebelum umur Iya, 25 benar tahun. banget. Seperti itu. Benar sih, kayak biar kita nanti di masa depan ketika punya anak dan cucu kita bisa ceritain hal itu. Benar. Karena masa muda tanpa pengalaman itu hambar banget ya. Jadi Kita kayak harus cari pengalaman yang banyak ya. Kita harus ke benar, destinasi-destinasi yang luas gitu. Oke, selanjut
pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana kalian biasanya menentukan destinasi impian? Apa karena rekomendasi teman, media sosial, atau memang sudah dari lama pengen ke sana? Dan apa alasan kalian memilih destinasi tersebut? Nah, sebenarnya ya punya travel goals destinasi itu karena kadang karena cerita kawan kita dengar tuh tempat wisata ini bagus loh, bagus gitu. Kita review lagi dari orang-orang, ternyata memang betul. Terus setelah kita lihat di sosmed kita jadi pengen, kita jadi punya sebenarnya terkadang kita itu pengen ke situ bukan karena pengen banget gitu, bukan karena emang dari awal itu pilihan. Terkadang juga kita pilih plan, aku mau ke sini deh gitu. Terkadang itu karena cerita dari teman, terus kita lihat lagi di sosmed itu banyak sekali cerita tentang itu. Jadi kita punya impian, jadi kayak aku harus ke sini nih gitu. Dan juga bukan cuman kita juga pasti kalau misalnya dengar-dengar dari orang-orang, kita juga kan penasaran, Iya. ingin melihat secara langsung apakah itu kayak bener gak sih yang dibilang sama orang-orang gitu. Jadi kita otomatis punya ketertarikan untuk langsung melihat ke tempat tersebut. Iya, betul banget. Betul banget. Kalau menurut saya sendiri ya, saya dapat rekomendasinya dari media sosial ya. Yang pastinya kan kita udah melihat di TikTok, di Instagram ya, yang destinasinya itu begitu indah, apalagi itu sangat menarik karena kalau saya sendiri ya, saya memilih destinasi yang lebih jauh karena itu lebih menarik bagi saya sendiri seperti itu. Betul banget. Bener banget ya. Apalagi sekarang tuh gampang banget ya dicari dari Iya. sosmed. Kita tinggal Iya, nyari benar. nama aja, Cari. itu udah keluar semua. Iya, Kayak mana di sana, Iya. ada apa di sana. Memang kayak sekarang dari media sosial udah gampang kali ya. Apalagi kalau dari teman ngomong mulut ke mulut tuh. Iya, cepat bener banget sih. menyebarnya ya. Betul. Kayak kita denger aja, kita bisa tertarik Iya. loh kayak, Iya. ih di sana tuh cantik kali. Apalagi melihat Bukan langsung hanya gitu Bener, kan. setuju banget. Oke, pertanyaan selanjutnya itu tentang menurut kalian sebelum 25 itu penting buat pengalaman pribadi, pembelajaran, atau sekedar bersenang-senang gitu? Menurutku sih tiga-tiganya itu perlu belajar, pengalaman, supaya kita itu kayak seperti kita yang sekarang ya, kita itu pergi ke destinasi sambil belajar, bukan cuman kayak yang kemarin-kemarin sebelum kita masuk ke kampus ini nih, kita itu cuman kayak sekedar kita jalan-jalan cuma melihat ini cantik ya gitu. Tapi setelah di sini kita tahu, setelah kita dari sana kita dapat wawasan lebih luas lagi. Ternyata di sana itu gini ya, atraksinya gini gitu, fasilitasnya ada yang masih kurang gitu. Jadi tiga-tiganya itu masih bersangkutan menurutku ya. Benar. Gak bisa hanya satu-satu doang. Kalau menurut saya semuanya itu penting, tapi yang paling utama itu adalah pengalaman. Ya karena kan kalau pengalaman kita itu banyak, itu kan juga sebagai pelajaran gitu kan. Jadi kita bisa menceritakan pengalaman kita atau merenungkan, seperti ini ya, saya dulu seperti ini, seperti itu. Oke. Benar banget, memang semua ketiga itu tadi yang sudah dijelaskan tadi oleh Kakak Helen itu memang sangat berkaitan, apalagi untuk masa depan nanti. Kita punya cerita yang bisa kita ceritakan, kita punya pengalaman yang bisa kita aplikasikan ke pekerjaan dan wawasan Iya. gitu. Benar, kalau bisa 3 kenapa harus 1 ya? Iya, benar. Tapi yang paling penting itu diri sendiri sih. Sebenarnya kalau diri sendiri belum siap, kita cuman di omongan doang kita siap nih, padahal diri kita belum siap. Jadi yang utama itu diri sendiri. Diri Iya, sendiri benar harus siap dulu baru kita bisa terjun gitu. Benar banget. Benar-benar. Apalagi tuh kayak zaman sekarang tuh ya, gampang banget ya kayak orang stres dikit, kita Iya. harus Iya, senang-senang. harus senang-senang. Benar banget. Apalagi zaman sekarang orang tuh lebih sering ngincar senang-senang ya dibanding Iya, pembelajarannya. dibanding Iya. pembelajarannya. Tapi di balik senang-senang itu juga pasti setelah pulang bersenang-senang pasti mereka juga dapat pelajaran pengalaman yang sangat berharga gitu Betul loh. sekali. Tapi kita harus menikmati liburan itu dari diri kita sendiri. Iya, Kalau dari diri sendiri dulu. daripada nanti kita sampai rumah malah nyesel Iya, karena nggak betul. menikmati. Kita harus menikmati, tapi kita harus sambil belajar gitu. Betul. Jadi kita dapat pemandangan yang indah dan kita dapat wawasan juga. Benar Setuju sih, banget. setuju. Oke, pertanyaan kelima. Kalau kalian bisa ajak satu orang untuk ikut travel goal sebelum umur 25, kalian itu mau ngajak siapa?
Kalau saya sendiri yang pertama yang saya ajak itu adalah orang tua saya ya, yang pastinya orang tua saya. Betul banget. Betul, yang pastinya memang keluarga ataupun orang tua ya pastinya. Tapi bukan cuman sebenarnya kenapa kita harus bawa satu orang aja gitu? Kan bisa kita bawa teman-teman juga. Setelah kita bawa orang tua, kita bisa juga berliburan dengan teman-teman juga gitu. Mana tahu kalian mau ngajak pacar kalian untuk liburan? Aduh. Enggak lah, yang paling penting itu kan orang tua. Ya, benar sih. karena orang tua yang dulu membawa kita ke sini, orang tua yang menuntun kita berbisa kita di sini gitu. Kalau pacar bisa belakangan. Oke, setuju sih, setuju. Dan juga kita juga bisa berliburan itu juga karena dukungan dari orang tua. Kalau misalnya kita tidak didukung dan kayak misalnya kita kayak dianggap remeh, mungkin kayak kita pasti langsung nggak usah deh, nggak perlu deh, dan nantinya kita nggak akan dapat pengalaman dong. Oh ya, setuju sih. Memang paling perlu itu satunya orang tua. Apalagi kalau liburan dibayari orang tua ya. Benar banget itu paling sedap sih. Itu paling enak Iya. sih. Dan itu juga jadi salah satu alasan kita bawa liburan orang tua. Karena orang tua itu memang paling penting ya dalam hidup kita. Kayak benar. teman dan pacar itu bisa belakangan. Mungkin nomor 2 dan Yang selanjutnya nomor satu itu gitu. orang tua. Benar, benar, Iya. benar. Menurut kalian nih, kenapa ya kita tuh harus mempelajari kayak kita lah ke museum misalnya. Kenapa kita harus mempelajari suatu sejarah di situ? Padahal sebenarnya kan kalau dibilang banyak di sana sejarahnya kan banyak nih. Ya. Kita harus pahami satu-satu atau sekaligus nih menurut kalian? Kalau menurut saya ya kita harus pahami itu satu persatu karena kan kita belum tahu nih sejarah awalnya kemana gitu. Jadi kalau kita pelajari satu persatu, kita lebih mengingat dan lebih tahu awal mulanya, seperti awal mula destinasinya itu kayak mana sih kok bisa jadi seperti ini, seperti itu. Kalau menurut aku ya, contohnya kita nih ke museum, itu kan banyak sekali nih sejarahnya. Tidak mungkin kita cuma sekali lihat atau 1-2 itu kita langsung hafal semuanya. Menurut aku itu paling penting itu bagian intinya aja sih. Kita tahu bagian intinya itu, terus kita bisa menceritakan pada orang lain. Jadi ketika orang lain menanya sama kita, kamu udah pernah ke sana nih. Jadi kita bisa menceritakan bagian inti yang paling penting dari situ. Tidak harus sampai ke detail paling kecilnya gitu. Selain kita memahami untuk itu, untuk kita dapat menceritakan kepada orang lain, kita Ya. juga bisa dengan kita memahami sejarah, kita bisa meneruskan kepada generasi agar sejarah tidak hilang gitu. Jadi harus benar-benar dipelajari, bukan cuman dilihat-lihat aja gitu. Bukan cuma sekedar berkunjung doang, lihat sekilas udah pulang gitu. Nggak bawa ini ya, nggak bawa pembelajaran setelah Iya, balik iya. ya. Terus bukan wawasannya cuma pulang dari situ udah dipresentasikan tapi nggak diingat gitu. Sebenarnya kita harus mengingat gitu. Terutama banget. kayak bagian intinya doang. Yang penting kamu ingat bagian inti, bisa kamu ceritakan pada orang lain gitu. Kalian pernah nggak di Medan ini ya? Di Medan ini Iya. kan banyak kali museum, Betul. banyak kali sejarahnya. Benar banget. Kalian pernah berkunjung ke sana? Pernah. Dari semua museum ada yang di Medan, yang ada di Medan nih, museum mana yang paling bikin kalian berkesan dan ingin balik lagi ke sana? Kalau saya pernah ke museum perkebunan. Jadi di Medan ini ada 2 museum perkebunan. Benar-benar. Dan museum perkebunan ini benar-benar banyak banget sejarahnya, apalagi di Medan ini dulu sangat terkenal dengan perkebunan tembakaunya, dan di situ tuh semuanya dijelaskan bagaimana cara mengolah tembakau, bagaimana cara mengolah, bagaimana cara menanam, bahkan di sana itu ada hasil olah-olahan yang bisa kita lihat secara langsung. Itu memang benar-benar berkesan banget, dan benar-benar kita itu setelah dari sana mendapat pelajaran gitu. Iya betul. Enak banget ya lihat Iya, itu Musperin 2 ya kemarin. Kebetulan Iya. kemarin kami tuh pernah sama tuh ke museum itu, Musperin banget. 2. Terus kami tuh di situ senang banget, pengen kembali lagi. Karena dari awal itu pelayanannya sudah baik. Cara travelnya itu menjelaskan ke kita itu langsung kita dapat gitu. Kita mudah mengerti gitu. Jadi setiap detail itu semua dijelaskan di situ. Terus yang intinya itu bisa kita kutip gitu. Kita bisa jelasin lagi gitu.
Terus paling seru itu sih di ruang apa ya, imersif. Imersif. Paling seru itu karena ada imersifnya. Kita bisa menyaksikan video-video dari perjuangan para pahlawan sampai ke apa ya, setiap detail apa yang didapat orang itu gitu, hasil dari orang itu gitu, semua dinampakkan di situ, di Musperin itu gitu. Keren kali berarti ya museumnya itu. Keren banget. Kita juga bisa di situ lihat, kalau kita tekan di situ, bukan tekan ya, sama injek juga ada Iya, pinjer gitu. Di sana ada suatu ruangan yang sangat menarik sekali. Ini kayak jarang banget gitu ada di museum Iya. pada umumnya. Jadi ruangan itu tuh ada pedal yang jika kita tekan pedal itu akan nanti di situ ada layar yang menampilkan sidik jari, bahkan Setiap detail biodata dari para pekerja perkebunan. Jadi bahkan sampai ada orang luar negeri yang pernah berkunjung ke tempat itu untuk mencari untuk mencari keluarganya yang pernah bekerja di perkebunan Medan ini. Memang benar-benar bersejarah banget sih, keren Dengan banget, sidik keren jari banget. doang kita bisa tahu, ternyata ini pernah di sini gitu. Iya, Gampang banget sekarang yang nyari sejarah. Ya betul banget. benar banget. Serius sih, aku tertarik banget loh ke sana. Kayak denger dari cerita Kak Natasha dan Kak Helen nih ya, kayak rupanya sekeren itu ya museum betul Musperin banget. Musperin ini. 2 itu keren banget. Pengen banget sana kembali lagi. Aku juga pengen ke sana. Nggak kalah sama museum-museum yang ada di luar kota Betul. lainnya gitu. Gimana juga tiket masuknya itu bukan Cukup sangat terjangkau mahal, ya. Terjangkau lah ya untuk mahasiswa. Untuk semua atraksi yang Iya, sangat betul. bagus itu Bagus. sangat Worth it lah ya kalau worth it zaman banget, sekarang worth it ya. banget. Kalau saya sendiri, kalau di Medan ini saya belum pernah mengunjungi museum, tapi kalau di asal saya ada di TB Center Silalahi ya. Oh iya, Tahu iya betul kan? betul. Jadi kalau itu sih sebenarnya kalau akhir-akhir ini kurang menarik sih menurut saya ya, karena bangunannya juga udah lama, terus kayak nggak diurus gitu kan, nggak ada penambahan koleksi seperti itu. Jadi saya kurang tertarik. Sayang sebenarnya. kali ya, Iya. sejarah nggak dirawat dengan bagus. Padahal kalau dirawat dengan bagus pasti orang pada mau datang ke sana. Iya, benar sekali. Kalau menurut aku ya, aku tuh pengen Iya. paling suka tuh ke Jongapi. Kan tahu Jongapi, Jongapi iya, ya? betul. benar. Di situ cantik kali loh. Iya, Apalagi tempatnya benar-benar bersejarah. Oh iya. Kayak Dan benar-benar dirawat ya. benar dirawat banget loh. Dari ada museum di mana ini yang kurang terawat. Benar banget. Ih, jadi pengen deh aku Iya. sana. Karena Kebetulan sebelumnya saya belum juga nggak pernah. pernah. Kalau kita melihat museum yang terawat itu kesannya jadi kayak kita benar-benar sangat senang gitu ya, bahwa pengen balik sejarah lagi sejarah gitu. itu benar-benar dijaga. Betul. Harusnya Jadi, sejarah kayak gitu loh Benar, dirawat dengan baik. harus dijaga. Mungkin untuk yang kurang memperhatikan sejarah Mungkin bisa lihat museum-museum Mungkin bisa yang lain ya untuk Iya, diperbaiki. diperbaiki. Oke. Oke. Kayaknya pertanyaan hari ini tuh seru-seru banget ya. Iya, Seru, benar seru, banget, seru betul. banget. Aku yang mendengar pun ikut seru juga atas jawaban kalian hari ini. Ikut excited lah. Benar banget. Kayak kita kapan-kapan jalan bareng enak nih. boleh banget, Boleh boleh jalan banget. bareng. Oke, kali ini aku lagi ada permainan nih. Kalian bisa jawab cepat dong. Oke, boleh dicoba. Siap. Jawab ya, cepat ya. Ya, Satu, menarik banget. 2, 3. Gunung atau pantai? Pantai. Oke, Solo atau rame-rame? Rame-rame. Solo, oke. Enak kali ya jawabannya itu ya, asik banget. Dalam negeri atau luar negeri? Luar negeri dong. Dalam negeri. Oke, Gak ditanya gitu alasannya. sebentar. Sabar dong, Kak. Menurut kalian tuh harus healing tipis-tipis atau explore lebih gitu? Explore lebih. Oke, aku ingin tahu dulu dong jawaban kalian. Kenapa ada yang milih gunung, ada yang milih pantai? Bagaimana nih? Gunung dulu apa pantai dulu nih? Pantai dulu lah. Pantai dulu dulu. dong, boleh dong pantai. Mungkin aku agak beda ya tadi ya sama aku juga takut sih sebenarnya. Kenapa aku beda gitu? Aku Apa gugup dong? gitu loh. Beda itu kan wajar Iya, ya. betul. Itu kan Malu. malu sendiri gitu. Aku pilih pantai karena aku mikir kayak gunung itu kan
luas banget dan itu ekstrem banget ya. Bener. Ekstrem banget. Kita bisa kapan aja gitu kan, bisa kapan aja. Oh, oke. Apalagi kayak di sana itu kalau kita, apalagi kalau misalnya kita ada di tengah-tengah medan yang kita nggak tahu itu ada di mana, kita harus pulang itu ke arah mana, itu benar-benar menyeramkan banget ya. Tapi untuk yang tertarik dengan explore gitu mungkin itu sangat menarik. Benar. Dan yang ekstrim-ekstrim gitu mungkin sangat menarik. Tapi karena saya pemalas sedikit ya, saya lebih milih pantai, jadi kayak lebih chill gitu. Kita juga masih bisa menikmati pantai, suasana sunset, terus bisa menikmati banyak juga yang bisa kita lakukan di pantai seperti bakar-bakar gitu ya kan. Betul. Apalagi di pantai kita bisa sama-sama. Sebenarnya pantai dan gunung itu sama, Sama cuman gitu. memang gunung ini agak lebih ekstrim dibanding pantai ya. Kalau masalah pemandangan ya sama-sama indah loh dua-duanya. Indah banget, iya, Kalau di benar gunung banget. kita bisa ngelihat awan, lihat sunset lebih Iya. dekat, Lebih dekat. sunrise lebih dekat Tapi juga. di gunung juga bisa melihat itu Iya. sebenarnya. Iya. Kalau di pantai agak jauh sih memang, jauh. tapi kalau Tapi nggak kalah. foto mantep juga Nggak ya, kalah, apalagi betul, kalau menarik. ini. Estetik gitu ya, instagramable banget. Oke. Terus kalau yang untuk yang jawab gunung nih, apa alasannya dulu nih yang kalian jawab? milih? Boleh dong satu-satu menjelaskan, tahu jawabannya oke. berbeda. Dimulai dari Sebenarnya Helen atau? ya aku dulu Oke. Kak. Sebenarnya antara gunung dan pantai itu sama-sama indah ya, betul. Pantai juga sebenarnya saya suka, tapi saya lebih suka gunung karena apa? Meski kita capeknya mendaki ke sana, capeknya kita terkadang luka-luka, ada yang kakinya udah sakit lah, ada yang sampai karena kedinginan lah. Tapi justru itu yang jadi punya cerita. Meski begitu ekstrimnya naik gunung itu, begitu capeknya mendaki itu, kaki sampai seperti mau patah, tapi itu jadi pengalaman. Kita bisa menceritakan sama teman-teman kita ataupun anak cucu kita nanti. Di pantai juga kita bisa bercerita sih. Di pantai itu enaknya kita itu bisa bermain pasir-pasiran, main ke pantainya, lihat sunset. Apalagi kalau solo di pantai itu seru banget. Tapi Benar banget. gunung itu punya cerita yang lebih indah. Benar banget, benar Karena banget. ekstrimnya dia jadi punya cerita gitu, Iya. pengalaman yang lebih dari pantai. Berarti Ya, Kak benar Helen banget. ini suka yang Ekstrim-ekstrim, ekstrim-ekstrim Iya, ya. betul. Kalau alasan saya milih gunung ya karena enaknya mendaki ya kan. benar. Terus kita bisa melihat keindahan. Contohnya kita naik Gunung Rinjani ya. Iya, Gunung Rinjani. Kita bisa melihat keindahan apa namanya kota dari atas itu bisa kan kita Bisa. lihat semua. Kawanan. Terus sebenarnya saya lebih memilih apa namanya? Saya tidak bisa membedakan apa sih namanya itu? memilih yang lebih suka gitu. Di pantai juga saya suka. Apalagi kan sekarang banyak tuh tren yang slow mo di Pantai. di Benar pantai. banget. Apalagi dengan Betul. sunsetnya Iya. yang Benar. sunset berpadu dengan birunya air Wih, gitu kan. Itu mantap sangat sih. perpaduan yang menarik banget gitu. Iya, Apalagi di betul, foto betul, tuh betul. Iya. Di keren foto banget. Keren banget sih. Berhubung nih pantai dan gunung, ada nggak pantai atau gunung yang bener-bener kalian ingin datangi? Kalau saya sih pantai ya, seperti yang wisata impian Kak Helen ini, Oh, Pink seperti, Beach. betul. Benar, itu salah satu pantai yang sangat terkenal ya di Indonesia ini, karena itu kayak itu sangat menarik dengan warna pasirnya yang Ya, pink, pink. gitu, dan apalagi kalau sunset, warna sunset yang orange, air yang biru dan Perpaduan pasir, pasir yang warna pink. pink itu sangat menarik, keren apalagi banget. dijepret dan itu kayak Wow. bener-bener Cantik keren banget, banget, ya, estetik banget. Iya. Apalagi kalau sekarang Gen Z ngincernya yang Iya, estetik. estetik. Iya, benar banget. Masuk Instagram. bener betul. Buat banget. kalau kata Gen Z sekarang buat ngasih makan Instagram Iya, tuh. betul. Ngasih makan para netizen. Benar. Eh, Gunung yang pengen kalian datangi apa? Yang milih gunung nih apa tuh? Mungkin gunung apa ya, puncak Sibuatan ya. Mungkin yang sering naik gunung bisa nih komen dulu yang mana Iya, lebih bener indah. banget. Iya bener, mungkin bisa tri bareng sama Kak Helen. Betul. Atau kasih Apalagi rekomendasi. Bener. kasih rekomendasi Biar Kak gunung yang Helen lebih explore lagi Iya, gitu. lebih biar Kak Helen ekstrim. tuh datangi gunung-gunung yang kalian rekomendasikan nih. Dia suka nih yang suka yang ekstrim-ekstrim. Iya, betul.
Oh, Bromo bisa juga, bisa. Boleh banget ya. Boleh. Bromo, Bromo cakep itu juga ya cakep Bromo. banget. Betul. Dengan naik jeepnya itu Betul, loh, keren kayaknya banget. Balik dari sana pengalaman kita banyak banget. Bener nih, banget. Bromo. Instagramable Instagramable banget kali. lagi. Sakitnya. Apalagi untuk kasih makan IG. Bener my sih. God. Kayak aduh, Keren mantap banget kali sih. tuh. Sakitnya badan ini waktu mendaki itu terbayar dengan pemandangan di Bromo. Bener banget. Kayak untuk Kak Siska nih, gunung apa tuh yang main didatangi? apa Iya ya? betul, Kak Kalau aku Siska. sih bingung ya antara Rinjani dan Brimo. Tapi Bromo. Bromo salah juga. Tidak Apa-apa, typo dikit kan. Iya, grogi. Kalau Lagi. aku memilih Bromo sih, tapi harus nabung dulu kan biar bisa ke sana. Bener. Bener Betul banget, sih. bener banget. Karena di sana kan apa kita dapat foto yang bagus, yang seperti yang kalian bilang tadi itu ke ngasih makan Instagram ya gitu ya. Iya, benar. Genjit banget ini. Oke, kalau dari saya seperti itu ya. Terus saja. Gunung Kalau Bromo bahas ya. gunung ya, kalian kalau gunung sama pantai itu sama-sama ada sunrise, sama-sama ada sunset. Kalian lebih suka sunrise atau sunset nih? Aku lebih suka sunset sih. Dengan sunset itu kan hangat, jadi kayak lebih tenang gitu. Apalagi kita sambil minum kopi yang hangat-hangat, jadi makin hangat gitu. Sunset itu indah, tapi sunrise juga tidak kalah Iya, indah. benar banget. Dua-duanya sama Sunrise juga indah. tidak Sama-sama indah sih Kalau dua-duanya. boleh, dua-duanya bisa dinikmatin ya. benar. Bedanya Sunrise. kalau mau nikmatin sunrise kita harus bangun lebih cepat. Betul. Gen sih bangun Gen lebih Z. cepat. Aduh, mustahil banget ya. Mustahil banget sekarang ya. Gen Z bangun cepat. Kita masih Minimal Gen Z itu bertempur. bangunnya jam 7 sih yang Iya. paling lama. Sedangkan untuk nengok sunrise itu kita harus bangun lebih Bangun awal. lebih awal. Jam 5 kita udah harus bangun. Iya betul, supaya kita Nyiapin dapat kamera pemandangan. untuk melihat pemandangan. Sedangkan kita Genji masih bertempur dengan selimut dan kasur. Benar banget. Kalau Kak Siska gimana? Kalau aku sama sih dengan pendapat Sama kalian. ya, Sama betul. ya. Karena memang gitu kenyataannya gitu, sama dua-duanya itu sama-sama indah. Benar banget. Apalagi kalau di Sumatera Utara ini ada Danau Toba. Pasti cantik gak sih kalau kita ngelihat Danau sunset Toba. dan sunrise dari atas Danau Toba. Betul banget. Apalagi Betul kalau banget. kita sambil ngecamp. Betul. Oh, Oh, benar banget. Untuk Kak Helen, kan Kak Helen asal dari Iya. Samosir Oh, tuh. boleh dong Gitu. cerita Kak Helen dari Samosir ya. Iya, boleh boleh. Coba Kak Benar Helen banget. ceritakan dulu dong, pernah kemana aja nih selama Iya, di Danau benar Toba sekali. dan atau Samosir gitu. Mungkin ya karena saya asal Danau Toba, jadi rata-rata destinasi Danau Toba itu udah sering saya jalani seperti mau bukit-bukitan, pantai, karena kan pantainya semua Danau Toba tuh, rata-rata semua udah saya jalani sih. Nah kalau untuk neo sunrise dan sunset itu seru banget sih. Nah saya pernah kalau nengok sunrise itu atau sunset biasanya saya tuh jadi di Danau Toba itu, Samosir itu ada namanya Tuk Tuk Syadong. Jadi Tuk Tuk Syadong itu punya hotel namanya Mariana Resort. Jadi di samping Mariana Resort itu kita punya Bukit Beta. Jadi dari Bukit Beta itu kita bisa menikmati sunset, yang dari atas itu kita nampak langsung Danau Toba dan Mariana Resort. Jadi istilahnya kayak kalau kita lihat sunrise, jadi sunrise-nya itu di atas Mariana. Jadi dapat spot hotelnya, dapat spot Danau Tobanya dan sunrise juga. Jadi saya lebih sering, karena saya sekolah tuh kan di dekat situ. Jadi setiap kalau libur itu kami melihat sunrise itu ke situ sih, Bukit Beta. Wow, menarik banget ya. Kali ya kayak pasti Menarik banget cantik ya. kali di Iya. sana. Nah, Apalagi bangun-bangun kita ngeliat iya sunrise. betul, sambil jalan pagi tuh kita lihat sunrise di Aduh, sana. mantep Oh, banget mantep tuh jalan banget. pagi, Mantep jogging banget. pagi. Betul. Dengan Dengan sunrise, sunrise keren yang cakep. banget. Penasaran, aku penasaran kali sih Betul. sama tempat Kalian Kak harus Single berkunjung Helen. ke Samosir. Nah untuk sunset juga kita bisa menikmati di Bukit Holbung. Itu Bukit Holbung sangat itu keren enak banget. kan? Aku sering dengar tuh tentang Bukit Betul. Holbung. Jadi Bukit Iya. Holbung itu rata-rata semua orang itu pengen ke sana. Yang dari luar Samosir atau yang dari Samosir pasti pengen berkali-kali ke sana. Cuman mungkin karena transportasi ya yang menyebabkan, karena tidak adanya transportasi langsung ke situ, kita harus punya sendiri gitu biar kita bisa menuju ke situ. Tapi di situ sangat indah sekali. Jadi kita itu kayak mendaki sebenarnya mirip gunung ya, tapi kayak lebih ekstrim gunung biasa. Ini bukit biasa aja gitu. Capek juga sih.
tapi seru. Jadi kita naik ke sana itu di Bukit Holbung itu kita dapat pemandangan Danau Toba, tapi di tengahnya itu ada berbentuk gunung gitu juga, tapi agak kecil gitu. Jadi di atasnya itu dapat sunsetnya gitu. Jadi keren banget. Kalau kita merenung di situ sambil dijepret dari belakang, wah keren banget sih sunsetnya. Kayaknya galau sambil minum kopi di situ Betul. enak nih. Solo di situ seru banget di Bukit Holbung. Kalau kata anak senja sih, kalau kata Gen Z sih anak senja ya. ya anak gitu. senja banget nih gitu. Mungkin bisa diperhatikan lagi transportasinya, Betul. apalagi Iya. biar Bagaimana? banyak pengunjung lebih dikenal ya. Ya Mungkin betul. travel agent ya mungkin perbanyak untuk trip ke sana. Betul. Jadi Benar. Samosir itu punya banyak sekali destinasi. Cuman kurangnya terkadang di transportasi. Betul. Berarti di Sumatera Utara ini memang kita ke destinasi itu kurangnya transportasi ya. Iya. Dan juga jalannya, Bener. infrastruktur. Mungkin bisa diperbaiki ya lain Iya. kali jalan dan transportasinya itu. Iya. Dan untuk Kak Natasha nih, Kak Natasha itu tinggal di mana sih? Iya, Dan boleh penasaran jelasin nih, nggak Kak Natasha. apa yang bikin destinasi apa yang bikin menarik tuh di Iya sana? betul, kami pengen dengar. nih. Biar orang-orang tuh tahu kalau ke tempat Kak Natasha itu kita ke situ destinasinya. Aku asli Medan sih, jadi nggak terlalu banyak destinasi yang bisa dikunjungi kayak destinasi wisata alam gitu. Kalau di Medan ini sih nggak terlalu banyak ya, apalagi ini kan udah kota gitu kan. Iya. Mungkin museum lah, mentok-mentok gitu. Oke, Karena berarti Karena kota Kota jarang lebih banget banyak ya. buatan ya, destinasi buatan. Iya, lebih banyak destinasi Berarti buatan kalau dibanding benar. alam gitu. berarti di Medan ini kebanyakan museum ya. Iya, Nggak apa-apa. museum Itu tetap gitu. sama-sama destinasi yang harus kita kunjungi Betul. juga. Tapi ada juga sih memang beberapa desa wisata di Medan ini, cuman memang itu nggak lama sih bergeraknya, kayak cuma sebentar-sebentar doang gitu. Karena orang kota itu sekarang ya lebih tertarik dengan kayak ke mall gitu, jadi Kayak ke kafe kurang juga gitu ya. ke alam-alam. Iya. Kalaupun mau ke alam biasanya tuh langsung ke Samosir yang sudah pasti banyak gitu ya. Jadi destinasinya itu kayak ngikutin musiman gitu nggak Oh, sih? iya, bener banget, Bermusim gitu. Satu tempat rame sebentar, siap itu menghilang. Benar, rata-rata kayak gitu ya di Medan, kayak bentar aja, sayang kali. Iya. Padahal kalau diperbaiki atau diperluas mungkin bakal lama nggak sih bertahannya? Karena sayang kali, apalagi di sini tuh dikit kali ya. Iya. Dan untuk Kak Siska nih, boleh dong Di mana ya? spill dikit tuh. Iya, destinasi apa sih? Kalau saya sendiri nggak ada sih destinasi karena kalian tahu kan aku tinggal di kampung-kampungnya banget yang masuk pedalaman. Aduh. Ya kan jadi nggak ada yang mau diceritakan seperti Mungkin ya, meski Kak Siska di kampung, sebenarnya kakak bisa menemukan satu destinasi. Sebenarnya meski itu nggak terkenal, tapi kakak bisa gitu. Oh, Dari kakak dulu oke, bisa oke. jadi dikenal orang Oke, gitu. bisa Kayak saya kakak ceritakan ke sedikit. situ tuh, kakak masukkan Instagram. Iya. Followers kakak tuh nengok, ih di ini mana si ya, Siska ini di gitu. mana ya? Di mana? Pengen Kayaknya aku deh, ke gitu. sana deh harusnya. Iya. Mungkin apalagi kakak Oke. sekarang anak destinasi tuh, kakak berarti harus memperkenalkan destinasi-destinasi yang ada di tempat tinggal kakak, di kampung Bener kakak banget. tuh. Apalagi nih ya, biasanya kalau di kampung itu banyak sekali spot foto yang indah yang bisa jadikan destinasi. Oke, Sangat saya ceritakan berpotensi ya. Ya, berpotensi. Saya ceritakan. Ada salah satu sawah yang begitu indah. Ya. Di situ sudah dibangun jalan kan dan air mengalir langsung turun dari gunung seperti itu. Jadi menarik banget biasanya di sana hari Minggunya rame seperti kita Genji banyak di situ yang apa foto-foto. Terus 5 menit kan ada tuh gunung bukit-bukit ya. Bukit Ya, gitu lah ya bukit. gitu. Ya betul. Kita bisa menempuh jarak bisa menempuh waktu 10 menit untuk menemukan kayak air terjun yang mini seperti itu. Mini ya. Oke. Dan Menarik ada ya. juga di sana ikan yang berwarna-warni. Oh, gitu. keren sih. Jadi Wow, juga berarti ya. alamnya sangat terjaga ya, bahkan ikan betul. pun Iya, benar ada sekali. gitu ya. Dan yang paling menarik adalah dari sana itu air itu disalurkan ke rumah-rumah supaya Oh, berarti dan keren itu sih. adalah Segar salah satu banget ya mata airnya. air yang Keren, yang keren. dimanfaatkan oleh masyarakat. berarti keren seperti banget nih di itu. kampung kakak. Berarti Iya. masih Sangat berpotensi melestarikan ya. air. Benar sekali.
sekali. Gak ada yang buang sampah sembarangan, apalagi zaman sekarang banyak Betul, kali buang betul. sampah sembarangan. Benar-benar. Bentar lagi libur lebaran kan. Iya, Kalian betul. mau ikut nggak ke Boleh sana? dong. Aduh, aku Boleh tertarik dong, banget nih, diajak. serius, aku tertarik kali untuk ke sana. Iya. Kayak pasti enak nggak sih Seru ke nggak sana? sih gitu? Iya, Ya, seru banget. lihat-lihat Penasaran sawah. gitu. Apalagi di Medan ini kan gak ada sawah ya. Bener banget. Biasa kalau mau ke sawah kita harus ke Binjai dulu. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Nah, kebetulan tapi sebenarnya satu destinasi itu kenapa alamnya masih terjaga nih seperti di Kampung Kasiska. Sebenarnya itu karena belum terkenal juga. Jadi masih warga kampungnya itu yang mengelola. iya, benar jadi itu tidak rusak. Tapi kalau itu nggak dikenalkan ke dunia, orang itu nggak punya apa namanya? Destinasi. kenal Orang ya. itu tidak punya pemasukan. Bener. Tapi kebanyakan destinasi mau di Kampung Kasiska ataupun di sekitar Iya. ini, di sekitar kita di Sumatera nih. Satu destinasi itu ramai sedikit semua fasilitas rusak. Bener sih. Bener banget. Berarti emang agak SDM-nya yang agak Betul. dibeneri ya. Dimana kita masih SDM-nya masih rendah ya. Jadi fasilitas-fasilitas di satu destinasi itu contoh pampletnya nih. Udah sebentar lagi seminggu doang nih udah rusak gitu. Oke. Kayaknya bahas-bahas tentang kayak gini tuh aku pengen kali trip bener lah. Ayo Betul. kapan kita nih trip berempat? Kita harus bikin trip sih. Bisa nih liburan. Open trip Iya, kita. bentar lagi kan libur lebaran, lebaran ya. Udah Kita apa lebaran itu? harus liburan Iya. sama Ke nih. Samosir dulu apa Kampung Siska ini? Aduh. Kemana Kalau aja? Samosir ya udah Iya, biasa Samosir sih. Mungkin kita ke Kampung Kasiska dulu Iya. yang belum Iya, oke. jarang kita dengar. Karena jarang kita dengar, belum pernah ya kan. Baru abis itu kita ke Samosir, kita kunjungi destinasi di Samosir, kita kenalkan, kita viralkan. Betul. Benar, apalagi kita ada destinasi nih. Kelola dengan Oke. baik. Betul sekali. banget. Oke, setelah kalau yang kita dapat hari ini tuh yang kita rangkum ya, yang kita rangkum tentang podcast hari ini yang berjudul Travel Goals sebelum umur 25. Betul. Ini tuh kayak bukan tentang tempat destinasi aja, apa aja yang di dalamnya itu kita pelajari, apa yang ada di destinasinya itu kita pahami, yang harus kita bawa sampai tua tentang pengalamannya, Pengalaman. tentang pengetahuannya, pokoknya harus Wawasan. wawasannya benar, ya Yang kayak bisa kita gitulah. ceritakan Oke. nanti. Oke, karena setiap perjalanan itu berproses. Betul Kayak sekali. destinasi itu adalah guru ya, ibaratnya destinasi itu guru, kita tuh muridnya. Iya, benar jadi banget. destinasi ngajarkan kita ini gitu. Kita dapat pembelajarannya, kita dapat serunya gitu. Benar banget. Kayak ibaratnya kayak kita kuliah Kuliah destinasi di itu alam dosen. gitu ya. Benar. Kita bisa dapat ilmu dari mana aja gitu. benar, Bahkan benar. dari hal-hal yang buat kita senang gitu seperti betul liburan gitu. Setuju kali sih aku sama kalian bertiga ya. Emang kalian bertiga itu asik-asik ya. Wow, keren Suka sih. kalian Wajib tuh. dong. Wajib. Anak destinasi wajib Wajib seru. asik dan seru seperti ini ya. Bagi bahas destinasi ya, sesuai Iya. jurusan lah ya. Benar. Berarti kalian memang pengen kali ya belajar destinasi nih, Pengen. sengaja Benar betul banget. sekali. Cinta seru sih di destinasi nih. Benar-benar setuju. Nggak kerasa obrolan kita udah sampai akhir aja nih. Aduh, sedih banget ya. Iya. Udah harus Jujur masih berakhir mau ngobrol berpisah. panjang, tapi nanti penonton bosan. Benar. Masih Jangan banyak bosan loh nih yang dengan mau podcast diceritain kami. sebenarnya ya kan. Masih banyak juga podcast kita Iya, ya. mungkin selain ini. podcast selanjutnya bisa kalian nonton iya. lah. Nonton di- Bercerita lagi tentang pengalaman. Benar, benar, banget. benar. Oke, sebelum pamit, mungkin terima kasih ya. Sebelum pamit itu kayak kita pantun dulu, atau kalian ada yang mau pantun nih? Atau kalian ada mau ngasih penutup nih? Apa Ini ya? Natasha, Eh, ada Natasha yang aja deh. disampaikan. Kak Natasha mungkin nih, coba Iya dong. betul. Kak Sama Natasha. aja Natasha. Pasti bisa. Apa ya? Kasih Kata-kata gitu. Entah kata-kata kasih paham kalau kata sekarang tuh. Iya betul. Kalau buat anak muda ya, kayak seumuran kita ini, menurut aku ya, yang masih takut-takut untuk liburan atau explore gitu, kayak takut nih ada bahaya gitu. Menurut aku ya, nekat aja. Bener. Kalau nggak nekat, nggak Ada Iya. pengalaman. Bener banget. sekali. Ingat masa tua kita itu harus penuh dengan banyak pengalaman yang Nah. bakal Masa diceritakan. muda harus Masa muda. Karena masa muda cuma sekali. Bener banget. sekali setuju.
perbanyak pengalaman kalian sebelum nanti kalian tua. Oke? Betul Oke. banget. Oke, Keren sih. dan terima kasih juga untuk kalian yang udah mendengarkan podcast hari ini, dan terima kasih juga untuk kalian yang udah datang ke podcast hari ini ya. Terima kasih Terima juga. kasih juga Kakak untuk hostnya. kakak hostnya, sangat friendly banget ya, Betul. seru, Jadi menarik banget. Kita itu nggak canggung ya gitu. Aduh, Kita bisa iya. mengeluarkan Salting Suasananya banget jadi ini. senang banget gitu loh. Iya, nggak diam-diam ngeluarkan kayak yang ditanya aja cuman gitu. Ini karena kakak hostnya seru, kita juga ngeluarin suara, ngeluarin yang di dalam pikiran itu bisa langsung gitu. Aduh, Benar berarti kita banget. berempat tuh bisa klop jadi ya. partner ya, Benar bisa banget. jadi partner yang keren banget ini. Kita memang harus trip sih selanjutnya Betul sekali. nih. Benar Kalau banget. berjumpa Next ya. ya. Oke, terima kasih untuk kalian yang udah dengarkan podcast Trago 25. Ingat, jangan tunggu mapan untuk jalan, tapi berjalanlah untuk menjumpai kemapanan. Oke, terima kasih semuanya.